Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2331. Kata-kata Walter yang membuat hati Doris yang tiba-tiba menegang. Seakan dia akan mati lemas. Merasakan keterkejutan yang begitu kuat. Dia sangat kesal dan bahkan membenci tawaran yang diberikan Walter. Namun dia juga tahu bahwa pendonor ginjal yang ditemukan Walter di Amerika Serikat adalah satu-satunya yang bisa sesuai dengan ayahnya. Selain itu, tidak ada lagi. Jika pendonor ginjal ini dibeli oleh orang lain, dia akan kehilangan semua harapan. Doris belajar di Amerika Serikat tahun itu. Dia tahu situasi di Amerika dengan sangat baik. Dibandingkan dengan China, keseluruhan aturan hukum di Amerika Serikat relatif longgar. Senjata dan obat-obatan menjamur, dan kurangnya kontrol atas perdagangan organ tubuh manusia. Jika ada seseorang ingin menjual ginjalnya, operasi pengangkatan ginjal bahkan dapat dilakukan di rumah sakit hewan. Semuanya sangat mudah, artinya, jika pendonor menemukan penjual yang cocok, ia dapat menjual ginjalnya kapan saja. Setelah ginjal diangkat, akan dikirimkan ke pembeli dengan cara tercepat. Jika demikian, dia tidak punya kesempatan. Namun, Doris masih belum bisa membuat keputusan. Lagi pula, harga untuk mendapatkan donor ginjal untuk ayahnya terlalu tinggi. Bahkan begitu besar sehingga dia harus mengorbankan segalanya. Kesucian, karir, moral, bahkan seluruh kehidupan. Melihat ekspresinya yang berjuang, Walter sengaja tersenyum dan berkata dengan serius, "Doris, sangat sulit bagimu untuk membuat keputusan. Lupakan saja, jangan memaksakan dirimu sendiri. Aku akan memberi tahu pihak lain, kalau aku tidak menginginkan ginjalnya. Biarkan dia menjualnya ke Prancis. Itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah dan kesedihan. Bagaimana skenarionya?" Begitu dia selesai berbicara, Walter mengeluarkan ponselnya. Doris yang hampir tanpa sadar berkata, "Tidak, bagus, tidak." Walter bertanya sambil tersenyum. Apakah pikiranmu berubah?" Setelah berbicara, Walter melanjutkan dengan tatapan serius, dan berkata lagi, "Doris, sebenarnya, syarat yang saya berikan sudah sangat bagus. Kamu tidak harus terlalu keras kepala. Setelah 10 tahun masa mudamu untukku, aku akan memberinya sebagai gantinya. Kamu tidak mungkin mendapatkannya kembali dalam 20 atau bahkan 30 tahun. Setelah 10 tahun, kamu akan berusia 30-an. Saat ini ada kesempatan memulai hidup dengan banyak uang. Anak-anak yang kamu berikan kepadaku dalam 10 tahun ke depan, jika kamu pikir mereka akan menjadi beban, aku dapat membawa mereka semua kembali dan membesarkan mereka di Amerika Serikat. Jika demikian, kamu akan menjadi wanita simpanan senilai ratusan juta, atau bahkan miliaran, dalam 10 tahun ke depan. Kamu akan memiliki banyak uang. Pada saat itu, banyak pria muda dan tampan berusia awal 20-an akan berlutut dan mengikutimu. Apa yang lebih indah dalam hidup ini?" Doris tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara ibunya, yang menangis sedih di sofa, tak tertahankan dan menutupi telinganya dengan tangannya. Dia sangat ingin mengusir Walter, atau bahkan mengusirnya. Namun dia memiliki kekhawatiran yang sama dengan Doris. Sangat mudah mengusir Walter, namun itu sama saja dengan menutup pintu bagi kelangsungan hidup ayah Doris. Menggunakan kehidupan orang tuanya dan pihak lain sebagai ancaman, Walter dapat dikatakan telah mencapai yang tertinggi. Bab 2332. Doris terdiam lama dan berkata, "Walter, jika aku bersedia menjadi kekasihmu dan bekerja di perusahaanmu, haruskah kamu berjanji padaku untuk tidak memaksaku mengungkapkan rahasia komersial Emgrain Group?" Ketika Walter mendengar ini, dia tidak bisa menahan kerutan dan bertanya, "Kamu bekerja di Emgrain Group, kamu hanya seorang manajer profesional. Mengapa Anda begitu setia pada perusahaan ini?" Doris yang berkata dengan serius, "Ini adalah inti dari etika profesional saya." Walter mencibir, "Doris, ada 3 aspek nilai dirimu dalam mataku.
Aspek pertama adalah tubuhmu. Aspek kedua kemampuanmu. Aspek ketiga adalah Anda memegang rahasia inti M Grand Group. Menurut pendapat saya, aspek ketiga ini sangat diperlukan. Doris menggertakkan giginya dan bertanya, haruskah seperti ini? Walter, saya bisa menjanjikan Anda begitu banyak kondisi kotor. Apa Anda tidak mau memberi saya ruang untuk menegosiasikan harga aslinya? Walter tersenyum dan berkata, tidak mungkin meninggalkan ruang tawar-menawar. Tetapi prinsip minimum tidak dapat hilang. Misalnya, aspek ketiga ini, saya menyerang semuanya sangat diperlukan. Jika Anda keberatan dengan satu aspek, kita bisa mendiskusikannya. Omong-omong, Walter tersenyum nakal dan berkata, misalnya, saya sangat menyukai anak-anak. Saya sangat percaya bahwa orang-orang China menghormati empati terhadap kemakmuran. Menurut rencanaku, aku dan dirimu akan bersama setidaknya selama 10 tahun dan beri aku 5 anak. Jika kamu menganggap 5 anak terlalu banyak, kamu dapat menawar. Jika akhirnya kamu memutuskan hanya memberiku 3 anak, aku pikir itu dapat diterima. Inilah cara saya menyetujui tawaran. Apa kamu mengerti? Doris sangat marah. Walter, kamu binatang buas. Walter berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujiannya. Ayahku selalu mengajariku agar aku memiliki sifat binatang. Dia menyukai pepatah terkenal dari salah satu penulis fiksi ilmiah Tiongkok. Bagi manusia, jika kehilangan sifat manusia, akan kehilangan banyak hal. Tetapi jika kehilangan sifat hewani, akan kehilangan segalanya. Manusia dapat bertahan hidup dalam masyarakat yang begitu kejam dan naik ke puncak rantai makanan tergantung pada sifat hewannya. Bukankah sapi dan domba itu lucu? Tetapi untuk mengisi perut, manusia harus membunuh dan memakan dagingnya. Bukankah rubah dan cerpelai itu lucu? Mereka juga lucu. Tetapi untuk menahan dingin, manusia mengulitinya dan membuat pakaian. Orang-orang menyukai sashimi, jadi mereka mengambil daging dari hewan laut. Orang-orang menyukai foie gras, jadi mereka mengisi perut angsa dengan makanan. Manusia membenci tikus, jadi mereka akan membunuh semua tikus. Manusia membenci nyamuk, jadi mereka akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengembangkan berbagai macam racun yang efektif melawan nyamuk. Ini adalah sifat binatang. Terus terang saja, semua makhluk dengan sifat binatang adalah binatang. Mereka semua binatang. Jadi, binatang itu tidak memiliki arti menghina. Sebaliknya, itu semacam pujian. Saat dia mengatakannya, dia menatap Doris yang mencibir dan berkata, Doris, kita teman sekelas. Aku akan membantumu. Nanti saya akan meminta staf saya di Amerika Serikat untuk membayar pendonor ginjal sebesar $20.000 AS sebagai deposit. Aku akan meminta dia menjaga ginjalnya selama 24 jam. Ini akan menjadi 24 jam terakhir bagimu untuk membuat keputusan. Setelah 24 jam, jika kamu tidak menerima persyaratanku, siapkan pemakaman untuk ayahmu. Saya pasti akan membeli karangan bunga terbaik di Aurus Hill dan mengirimkannya langsung ke rumah duka. Bab 2333. Setelah Walter mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Doris melihat ke arah belakangnya pergi. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ibunya Fight berjalan maju sambil menangis, meraih tangannya. Dia berkata, Doris, lupakan saja. Menyerah saja. Ibu tidak rela melihatmu melompat ke lubang api Walter. Mata Doris memanas, dan matanya keluar. Tapi, ayah tidak punya banyak waktu lagi. Kalau kita tidak mendapatkan donor ginjal ini, dalam waktu setengah bulan, mungkin. Fight menamparkan tangannya beberapa kali. Meski menyakitkan, dia tetap berkata dengan tegas, ayahmu dan aku telah hidup lebih dari 50 tahun. 50 tahun terakhir, kami telah menjalani kehidupan yang memuaskan, bahagia, dan sejahtera. Saya juga sangat senang. Jika ayahmu pergi, aku tidak akan menyesal. Ibu telah melakukan yang terbaik. Doris terdiam dan berkata, tapi kamu sudah mencoba yang terbaik. Tapi aku masih belum. Jika aku menuruti perintah Walter, kehidupan ayah akan terus berlanjut. Jika aku menyerah, itu akan menjadi beberapa penyesalan nantinya. Aku mungkin akan hidup dengan rasa bersalah dan tidak bisa melepaskan diriku.
Sepertinya aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Fight bertanya balik. Doris, jika kamu menyelamatkan ayahmu dengan cara ini, ayahmu mungkin tidak akan memaafkan dirinya sendiri dalam beberapa dekade mendatang. Kamu menyelamatkannya namun dia akan waspada. Hidup dalam kesulitan setiap hari mungkin lebih kejam baginya daripada kematian. Doris ragu-ragu sejenak, menghela napas berat, dan berkata, "Hei, tapi, biarkan aku mempertimbangkannya. Mas ada 24 jam. Aku akan memikirkannya." Fight ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-kata itu. Pada saat ini, dia tidak ingin terlalu banyak membimbing Doris untuk membuat keputusan. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Doris memilih, semua pilihan ada rasa sakit di belakangnya. Ketika Charlie datang ke rumah Graham, belum ada tamu lain di sana. Waktu makan malam adalah pukul 7 sore, saat ini baru pukul 2 siang. Charlie pergi ke villa. Graham sudah membawa Aurora dan Adam, menunggu dengan cemas di pintu. Graham dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, karena Charlie ingin mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya, dan juga berjanji memberinya pil kontrasepsi. Kali ini, Charlie memurnikan 2 ramuan obat. Salah satunya adalah pil penyembuh, yang pertama kali disempurnakan untuk mengobati Jacob. Jenis obat ini tingkatnya relatif rendah, dapat menyembuhkan semua penyakit dan memperpanjang usia pasien sampai batas tertentu. Namun pil ini tidak memiliki efek ajaib yang dapat membuat seseorang menjadi lebih muda 20 tahun. Yang dia rencanakan malam nanti adalah memberi setiap orang yang datang ke kuil dengan pil penyembuh sebagai hadiah balasan. Selain itu, karena Graham memberinya ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 400 tahun melalui Aurora beberapa hari yang lalu, ia dapat membuat 30 pil peremajaan. Dia sedang mempersiapkan dan memberi Graham 1 tambahan. Sebuah pil kontrasepsi. Begitu Charlie menghentikan mobilnya, Graham tidak sabar membawa putri dan keponakannya menyambutnya. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda sampai." Si kecil, Aurora, juga berkata dengan malu-malu, "Selamat datang Tuan Wade." Adam juga mengikuti dan berkata dengan hormat, "Selamat datang Tuan Wade." Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Quinton, saya sudah repot-repot memintamu mengadakan pertemuan rahasia di rumah hari ini." Graham menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Anda dapat memilih rumah saya untuk mengadakan pertemuan rahasia. Ini adalah berkah bagi kami. Anda bisa datang dan membuat keluarga Quinton berkembang." Charlie tersenyum kecil, melambaikan tangannya, dan berkata, "Oke, jangan basa-basi dan bicara tentang bisnis dulu. Saya ingin memberi Aurora beberapa panduan hari ini." Begitu Graham mendengarnya, dia segera berjalan pergi sambil tersenyum, memberi isyarat undangan dengan hormat, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan." Charlie pernah mengunjungi villa keluarga Quinton yang berada di tepi danau ini sekali. Bab 2334. Lada kecil Aurora saat ini mengendarai speedboat dan mengajaknya mengelilingi danau. Namun, cuaca saat ini masih dingin, dan pemandangan tepi danau kurang menarik. Tidak rimbun dan semarak seperti terakhir kali dia datang. Charlie berkata dengan santai kepada Graham, "Tuan Quinton, villa ini sedikit kurang bersemangat saat musim dingin tiba. Jangan melihat pohon dan rumput yang hanya tumbuh sementara, tetapi dalam Feng Shui, ini dianggap mati. Oleh karena itu, sebelum musim semi, cobalah untuk tidak tinggal di sini. Itu akan memengaruhi tubuh dan keberuntunganmu sampai batas tertentu." Begitu Graham mendengarnya, dia segera berkata, "Oh, terima kasih Tuan Wade telah mengingatkan saya. Karena ini masalahnya, kami akan kembali ke kota besok." Aurora berkata tanpa sadar, "Ayah, mengapa kami tidak membeli villa dan tinggal di Elite Thompson? Tempatnya besar dan kita bisa berbincang dengan Tuan Wade." Graham memukul bibirnya dan bergumam, "Itu ide yang sangat bagus. Tetapi saat villa Elite Thompson mulai dijual, semua unit sudah terjual habis. Saya tidak tahu apakah ada yang menjualnya kembali sekarang. Saya akan bertanya-tanya nanti." Aurora berkata dengan gembira, "Itu sangat bagus." Mengatakan itu, Aurora menatap Charlie dan bertanya dengan malu-malu,
Tuan Wade, jika kita pindah ke Villa Elit Thompson, kita tidak akan mengganggumu, kan? Charlie tersenyum dan berkata, kenapa? Kalau kamu benar-benar pindah, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua orang untuk bertetangga. Begitu Graham mendengar pernyataan Charlie, dia langsung merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Karena Tuan Wade berkata begitu, maka saya akan melihat-lihat 2 hari ini. Aurora sangat senang. Faktanya, dia sama sekali tidak ingin tinggal di rumah terpencil seperti ini. Alasan utama tinggal di sini adalah karena ada ruang latihan yang sangat lengkap. Tidak peduli area atau fasilitasnya, masih tidak lebih baik dari ruang latihan para profesional di kota. Namun, jika ada kesempatan untuk bertetangga dengan Charlie, tidak akan menjadi masalah jika tidak ada ruang latihan yang bagus. Sambil berbicara, Charlie berjalan ke ruang tamu ditemani 3 orang keluarga Quinton. Graham mengundang Charlie duduk di sofa, lalu menyeduh teh hitam Jin Junmei untuk Charlie. Tuan Wade, Jin Junmei ini secara khusus saya bawa dari Gunung Wui. Kualitasnya sangat bagus. Silakan coba. Charlie mengangguk, menyesap teh dari cangkir, dan berkata sambil tersenyum. Tehnya manis. Rasanya manis dan halus. Sisanya rasanya masih ada. Benar-benar tehnya enak. Graham berkata, karena Tuan Wade menyukainya, aku akan membawakanmu 2 pon untuk dicoba di rumah nanti. Charlie berpikir ayah mertuanya suka minum teh. Dia tidak akan terlalu sopan pada Graham, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan merepotkanmu Tuan Quinton. Faktanya, pembuat teh Jin Junmei yang ditemui Graham, hanya memproduksi total 10 kati teh hitam tahun lalu. Graham membeli 2,5 kati dengan harga tinggi. Awalnya, Graham ingin menyimpan jatah teh sepanjang tahun. Saat ini dia sudah minum 4 gelas. Masih tersisa sekitar 2 kaki dan 1 kaki. Melihat bahwa Charlie menyukainya, dia bersiap memberi 2 kati tanpa ragu-ragu. Tentu saja, Charlie tidak pernah mengambil barang orang lain secara gratis. Dia meletakkan cangkir teh, lalu mengeluarkan 2 kotak kecil kayu cendana merah dari sakunya. Graham melihat 2 kotak kayu di tangan Charlie. Dia sangat gugup sehingga dia berhenti bernapas secara sadar. Dia menahan napas dan melihat ke depan untuk isi dari 2 kotak kayu itu. Dia tahu dengan karakter unik Charlie, pasti ada salah satu dari 2 kotak kayu ini, yang berisi pil peremajaan yang membuatnya terpesona dan dia basah kuyup. Bab 2335. Di bawah tatapan Graham, Charlie menyerahkan 2 kotak kayu kepadanya, lalu berkata, Tuan Quinton, 2 pil obat di sini adalah hadiah kecilku. Yang kanan sedikit lebih besar. Yang lebih besar dan lebih gelap adalah pil penyembuh, sama seperti yang saya berikan kepada Anda sebelum ini. Yang kiri, ukurannya sedikit lebih kecil dan warnanya lebih cerah. Ini pil peremajaan yang baru disempurnakan. Graham sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan kata apapun, dan berkata dengan gemetar, Anda, Tuan Wade, Anda sangat berbudi luhur dan mampu. Anda bersedia memberi saya pil kontrasepsi yang begitu berharga. Ini, kalau dijual, bisa terjual minimal 2 atau 3 miliar. Ini benar-benar terlalu mahal. Meskipun Graham menginginkan pil peremajaan, dia juga sangat memahami nilai pil peremajaan yang terlalu tinggi. Jauh lebih tinggi dari nilai ginseng ungu berusia 400 tahun yang dia berikan kepada Charlie. Oleh karena itu, ketika Charlie mengeluarkan pil kebon, Graham merasa sedikit lebih tertarik dari lubuk hatinya. Ini juga mencerminkan karakter Graham dari beberapa aspek. Jika seseorang hanya tahu bagaimana mengambil keuntungan, saat seseorang memberikan sesuatu yang begitu berharga, dia akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Dan jangan sampai pihak lain mengambilnya kembali. Tetapi Adam Quinton adalah orang yang memahami pertukaran hadiah. Ketika dia menerima hadiah dari orang lain, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bagaimana dia harus membalas budi ini. Keluarga Quinton sangat kaya, dan aset mereka meningkat hingga puluhan miliar. Sebagian besar adalah real estate, serta nilai pasar perusahaan. Uang tunai yang benar-benar dapat bebas sebenarnya hanya beberapa ratus juta. Jika Graham benar-benar ingin menghabiskan 2 miliar uang tunai untuk membeli pil kontrasepsi,
dia juga akan merasa bahwa dia memiliki kekuatan lebih dari cukup. Saat ini, Charlie memberinya pil obat yang begitu mahal, dan dia sedikit takut di dalam hatinya. Melihat ekspresinya yang aneh, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Tuan Quinton, jangan pedulikan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan dari pil peremajaan. Saya membuat pil peremajaan ini bukan untuk menghasilkan uang. Saat ini, saya telah mengeluarkan satu setumpuk pil kontrasepsi satu demi satu. Seperti yang Anda tahu, hanya satu yang saya jual ke Travis Land. Sisanya saya berikan kepada seorang teman, atau ketika seorang teman mengalami kecelakaan." Berbicara tentang ini, Charlie melanjutkan, "Bahan obat yang paling penting untuk menyempurnakan pil peremajaan adalah ginseng ungu berkualitas tinggi yang berusia lebih dari 100 tahun. Ginseng itulah yang dijual secara pelelangan. Jadi saya akan memperlakukan Anda sebagai orang yang merencanakan ginseng ungu berkualitas tinggi itu." Setelah Charlie selesai berbicara, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata lagi, "Jadi, Anda juga salah satu pemegang saham dalam pil peremajaan ini. Sekarang pil peremajaan ini adalah kembalinya kepemilikan saham Anda. Apa yang membuat Anda malu? Apa yang kamu dapatkan?" Begitu Graham mendengar ini, hatinya tersentuh. Dia tahu betul alasan Charlie mengatakan ini adalah untuk memperhitungkan perasaannya sendiri, sehingga dia bisa menerima pil peremajaan ini dengan lebih tenang. Selain itu, dia juga menyadari bahwa setelah Charlie mengatakan ini, dia benar-benar tidak bertingkah konyol seperti sebelumnya. Tentu saja, dia juga menyadari alasan Charlie mengatakan dia berinvestasi dalam saham adalah untuk menyelamatkan wajahnya. Dan sebenarnya menyediakan uang untuk mendapatkan ginseng ungu itu sendiri, bukanlah taruhan baginya. Harga ginseng ungu berkualitas tinggi seperti itu mungkin sekitar 4 hingga 5 juta. Bab 2336. Harga ginseng itu bisa setinggi langit seharga 100 juta di pelelangan adalah karena Charlie sengaja melawan Kenneth dan memaksa harganya naik. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki saham, biaya 4 atau 5 juta tidak dapat ditukar dengan pengembalian 2 atau 3 miliar. Jadi, tidak peduli apa, itu memang sangat membantu bahwa Charlie bersedia memberinya pil peremajaan. Memikirkan hal ini, dia segera bangkit, maju, berlutut, dan menggenggam kedua tangannya. Lalu berkata dengan hormat, "Kebaikan dan kebersamaan dengan Master Wade tidak akan pernah terlupakan." "Terima kasih banyak." Charlie membantunya berdiri dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ambil pil obat ini dan simpan. Dari semua orang yang saya undang hari ini, hanya Anda yang saya beri pil kontrasepsi. Jadi tolong rahasiakan ini. Jangan beritahu orang lain, atau saya khawatir semua orang akan berpikir terlalu banyak." Graham segera mengangguk dan berkata dengan tegas, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya tidak akan mengungkapkan masalah ini kepada siapapun meski dipukul sampai mati." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menginstruksikan Aurora dan Adam, "Kalian berdua, dengarkan aku. Tolong jangan lupa setengah kata tentang pil peremajaan ini. Kalian mengerti?" Aurora dan Adam berkata pada saat yang sama, "Biarkan aku pergi." Graham menatap Adam dan berkata dengan serius, "Adam, kamu pernah mendapat masalah sebelumnya. Kamu bahkan berlari mendekati Jack Yaleman dari Hong Kong itu. Jadi kamu harus menganggapnya sebagai peringatan. Ingat apa yang aku katakan baru. Apa kamu mengerti?" Adam tak berani menunda setengah kata. Dia langsung berkata, "Orang kedua, saya tahu. Jangan khawatir. Jika aku berani mengungkapkan setengah kata, aku akan membiarkan Tuan Wade membunuhku dengan petir." Graham puas, lalu menoleh ke Charlie dan berkata, "Tuan Wade, Aurora selalu sangat menghormati Anda. Sedangkan Adam, Anda juga bisa yakin, meskipun anak ini sedikit brengsek sebelumnya, dia telah jauh lebih jujur sekarang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, Tuan Quinton, cepat simpan pil peremajaan ini di tempat yang aman. Saya datang lebih awal untuk memberi Aurora beberapa bimbingan, jadi jangan buang waktu di sini." Graham segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Wade." Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Aurora dan berkata,
Aurora, ajak Tuan Wade ke ruang latihan. Aurora merasa malu dan senang, lalu mengangguk cepat dan berkata, Tuan Wade, ayo ke ruang latihan. Charlie mengangguk, bangkit dan pergi ke ruang latihannya bersama Aurora. Ketika mereka tiba di ruang latihan, Aurora berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya telah berlatih dengan tekun. Tetapi saya selalu merasa kemajuan secara keseluruhan sangat lambat. Bahkan sekarang sulit membuat kemajuan yang nyata. Kamu memberiku pil obat sebelum ini, kan? Efek dari pil obat sangat kuat. Jadi aku tidak bisa meningkatkan kekuatanku lagi dengan berlatih sekarang. Charlie tersenyum kecil dan berkata, keterampilan bertarung sanda yang biasanya kamu latih. Seperti anak berusia 5 tahun yang perlu memegang bola basket di kedua tangan untuk berlatih menembak. Pil obat itu akan memberikan kemampuan secara instan. Jika kamu masih berlatih bola basket dengan cara anak berusia 5 tahun, kekuatanmu secara keseluruhan tidak akan meningkat pesat. Sebaliknya, kemampuanmu saat ini yang meningkat, hanyalah pemborosan yang besar. Aurora tidak mau mengangguk dan menghela napas. Sejujurnya, Tuan Wade, saya juga merasakan hal ini. Saya selalu merasa dengan kebugaran fisik saya, sungguh sia-sia untuk terus berlatih keterampilan bertarung sanda. Tapi aku tidak tahu selain keterampilan bertarung sanda ini, apalagi yang bisa aku latih. Charlie mengangguk dan tersenyum. Itulah mengapa aku datang lebih awal sekarang. Aku ingin arah seni bela dirimu berubah ke arah yang baru. Bab 2337. Arah baru. Aurora bertanya, Tuan Wade, apa maksudmu mengubah arah? Apa aku harus berlatih judo, taekwondo atau semacamnya? Tentu saja tidak. Charlie tersenyum dalam hati dan berkata dengan serius, apakah itu seni bela diri tradisional biasa di negara kita? Atau taekwondo, jet kunedo, sanda, dan tinju, itu semua sebenarnya di jalan yang sama. Jika kamu beralih bolak-balik pada semua itu, kamu hanya dapat mengubah arah, bukan arah yang sama sekali baru. Aurora bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Tuan Wade, apa yang Anda maksud? Saya tidak begitu mengerti. Itu semua olahraga seni bela diri kompetitif yang umum. Apa yang harus saya latih? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Kamu pernah mendengar Neijia Quan? Jalan Neijia? Aurora bertanya dengan heran. Apa teknik tinju inti dan paling rahasia dari keluarga seni bela diri top? Charlie tersenyum dan menjawab, ya. Aurora menyesalkan. Tuan Wade, saya telah mendengar tentang 4 keluarga seni bela diri utama di Tiongkok. Tampaknya setiap keluarga memiliki serangkaian teknik tinju internal mereka masing-masing, yang selalu menjadi rahasia keluarga mereka. Teknik rahasia itu hanya diturunkan ke kerabat darah langsung dari keluarga ini. Tidak mungkin orang luar mempelajarinya, walau mereka menghabiskan banyak uang. Apa aku punya kesempatan itu? Dalam pandangan Aurora, Neijia Quan bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki untuk berlatih. Seni bela diri internal semacam ini adalah rahasia keluarga seni bela diri teratas. Juga merupakan inti dari kelangsungan hidup keluarga, seperti formula rahasia obat-obatan. Tidak mungkin mengungkapkannya kepada orang luar. Oleh karena itu, meskipun ayahnya Graham memiliki kekayaan bersih 10 miliar, dia hanya bisa berlatih bertarung dan sanda. Sebuah keluarga seni bela diri yang menguasai seni bela diri internal, bahkan di bidang seni bela diri, bahkan segelintir yang paling top. Dan keluarga seperti itu jauh di luar kendali keluarga sebesar keluarga Quinton. 4 keluarga seni bela diri utama di Tiongkok semuanya terikat pada keluarga teratas dengan kekayaan triliunan. Bahkan jika mereka bergantung pada keluarga top ini untuk bertahan hidup, keluarga seni bela diri tidak akan pernah membeberkan rahasia keterampilan tinju batin mereka. Karena ini adalah kunci untuk bisa bertahan. Namun, di mata Charlie, teknik tinju internal yang sangat dihormati oleh para praktisi bela diri tidak ada artinya sama sekali. Dalam buku apokaliptik, setidaknya ada beberapa ratus jenis teknik tinju Neijia dengan level berbeda. Dan ini hanya beberapa teknik tinju level bawah. Faktanya, latihan yang sangat kuat bukanlah teknik tinju internal sama sekali, tetapi ki sejati dan ki spiritual.
Jika menggunakan tegangan dan arus untuk mengukur jarak antara Neijia Boxing dan Truki dan Reiki, maka Neijia Boxing seperti baterai AAA biasa, dengan tegangan hanya 1,5 volt dan arus yang sangat kecil. Dibandingkan dengan ki asli dan ki spiritual, metode tinju internal setara dengan listrik tegangan ultra tinggi, mulai dari 500.000 volt, atau bahkan jutaan volt. Perbedaan di antara mereka bagai dunia yang terpisah. Oleh karena itu, Charlie sama sekali tidak memandang tinju Neijia di buku apokaliptik di matanya. Hanya saja dia menganggap Aurora tidak dapat menemukan teknik tinju yang cocok sama sekali. Dia tiba-tiba memikirkan teknik tinju dalam ini dan berencana untuk memilih salah satunya untuk Aurora untuk berlatih. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Aurora, "Saya kebetulan tahu semacam metode latihan internal yang sangat cocok dipraktikkan oleh anak perempuan. Ini disebut 4 telapak tangan gajah. Kalau kamu tertarik, saya bisa mengajarimu." Ketika Aurora mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu 4 telapak gajah, itu adalah harta yang tak ternilai selama berada dalam lingkup tinju Neijia. Bab 2338. Dan sekarang Charlie bersedia mengajari dirinya harta yang tak ternilai. Ini hadiah yang luar biasa. Melihat Aurora tidak berbicara, Charlie bertanya sambil tersenyum. "Mengapa kamu tidak menyukainya? Apa kamu ingin mengubahnya?" "Tidak, tidak, tidak." Mata Aurora penuh air mata, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. "Tuan Wade, saya menyukainya. Saya hanya berpikir itu terlalu luar biasa. Bagi banyak keluarga seni bela diri, metode tinju internal ini adalah pusaka keluarga, fondasi keluarga, dan tidak akan pernah diwariskan kepada orang luar. Banyak metode tinju itu hanya diturunkan kepada pria dan bukan wanita. Sekarang kamu mengajarkan tinju keluarga batin yang begitu berharga ke saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Di mata orang lain, tinju internal semacam ini mungkin memang sangat berharga. Di mata saya, bukan apa-apa. Kamu harus berlatih 4 telapak tangan gajah ini terlebih dahulu. Kalau suatu hari nanti kamu menganggap tidak lagi layak untuk kekuatanmu, aku akan memberimu satu lagi." Apa yang dimaksud dengan 4 telapak gajah? Charlie tidak tahu banyak tentang teknik tinju batin yang ditinggalkan oleh entah siapa. Dia hanya tahu bahwa dalam catatan buku apokaliptik, teknik tinju batin ini lebih cocok untuk dipraktikkan oleh anak perempuan. Selain itu, dalam catatan, 4 telapak gajah dibagi menjadi 9 lapisan secara total. Latihan juga dibagi menjadi 9 bagian, dari lapisan pertama hingga lapisan ke-9. Charlie menulis lapisan pertama dan menyerahkannya kepada Aurora. Bukannya Charlie pelit, tetapi metode kekuatan batin semacam ini, yang seperti buku teks untuk siswa, dengan nilai berbeda sesuai dengan nilai bahan ajar yang berbeda. Jika seseorang baru akan beranjak dari prasekolah ke sekolah dasar, cara terbaik adalah mempelajari buku pelajaran untuk semester pertama kelas 1 sekolah dasar dengan cara yang membumi. Jika saat ini semua buku pelajaran wajib belajar 9 tahun diberikan padanya, itu akan membuatnya kehilangan sekolah dasar dan menengah secara tiba-tiba. Oleh karena itu, ide Charlie adalah memberinya tingkat pertama 4 telapak tangan gajah terlebih dahulu. Lalu mengajak Ni memasuki pintu Neijiakuan terlebih dahulu. Jika dia berlatih dengan baik dan membuat kemajuan pesat, dia akan memberikan tingkat kedua. Bagi Aurora, mentalitas 4 telapak tangan gajah, hampir dalam kognisinya, membuka pintu ke dunia baru. Dia melihat seluruh rangkaian metode mental dengan hati-hati, dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Wade, sepertinya saya tidak mengerti. Ada begitu banyak nama titik akupuntur dan meridian. Apa sebenarnya itu? Apa artinya?" Charlie tersenyum sedikit dan menjelaskan. Perbedaan terbesar antara Neijiakuan dan Weijiakuan adalah ada ki ekstra di dalamnya. Setelah itu, dia berkata dengan serius, "Ini adalah apa yang disebut pelatihan pernapasan internal dan pelatihan eksternal otot, tulang, dan kulit. Hal terpenting dalam tinju internal adalah ki dalam tubuh." Aurora buru-buru bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana Anda berlatih bernapas di dalam?"
Saya tidak bisa merasakan keberadaan titik akupuntur dan meridian itu sama sekali. Charlie tersenyum dan berkata orang biasa tidak dapat melihatnya. Bukannya dia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi dia tidak bisa menguasai cara memahami meridian dan titik akupuntur. Setelah itu, Charlie bertanya padanya, "Kamu pernah mendengar pertunjukan sirkus yang disebut ventriloquism?" Aurora buru-buru bertanya, "Ventriloquism? Apakah itu cara berbicara dengan mulut diam dan perut?" Charlie mengangguk. "Itu benar. Itu dia." Aurora buru-buru berkata, "Waktu saya masih kecil, ayah pernah mengajak saya menonton menunjukkan pertunjukan ventriloquis di sirkus. Pemain itu memegang boneka di tangannya, dan dia bisa berbicara dengan bonekanya sendiri. Ketika dia berbicara, dia seperti seorang orang biasa yang berbicara. Namun saat giliran boneka itu berbicara, dia menutup mulutnya. Ventriloquism ini semacam magis." Charlie berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, ventriloquism tidak berarti bahwa dia benar-benar berbicara dengan perutnya. Dia belajar menguasai napasnya. Dia menekan napas ke dalam rongga perut, lalu menggunakan napas di rongga perutnya untuk menggerakkan pita suara agar mengeluarkan suara. Sehingga tidak perlu mulut dan lidah. Aurora berseru, "Ah, ini terlalu sulit, bukan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kita orang biasa pasti akan berpikir hal semacam ini tampaknya sulit. Karena kita tidak dapat merasakan mana yang disebut napas saat kita berbicara. Setelah belajar dan berlatih napas sebentar, kamu bisa menahan napas. Pada saat itu, kamu akan dapat dengan bebas mengontrol napas masuk ke dalam rongga perut, atau memasukkan ke dalam dantianmu." Bab 2339. Mendengar metafora Charlie, Aurora sedikit mengerti. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, kalau saya berlatih keras, apa yang bisa saya rasakan dan kendalikan napasnya di tubuh saya?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kamu tidak perlu berpikir betapa mendalamnya masalah ini. Seperti orang biasa bernyanyi, kita bernyanyi dengan mulut terbuka, sementara penyanyi profesional dapat mengendalikan napas mereka dan menggunakan bagian tubuh yang berperan dalam resonansi suara saat bernyanyi. Beberapa penyanyi dapat beresonansi dengan rongga kepala mereka, sementara yang lain menggunakan rongga dada dan rongga perut untuk beresonansi. Sebenarnya, itu bukanlah hal yang misterius sama sekali. Jika kamu dapat menemukan metode yang benar dan tepat serta berlatih dengan cermat, kamu dapat bergerak bebas." Aurora berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Wade. Saya harus berlatih keras dan tidak pernah mengecewakan kamu." Charlie tersenyum puas, mengangguk dan berkata, "Kamu harus berlatih keras. Jika kamu bisa berlatih tinju Neijia sampai tingkat tertentu, kamu mungkin bisa menjadi seorang master dan mendirikan sekte sendiri di masa mendatang." Aurora menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius, "Saya tidak berani mengharapkan apapun untuk memulai sebuah sekte. Selama aku tidak mengecewakan kamu, itu sudah menjadi kepuasan terbesar." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, ada baiknya kamu memiliki tekad ini. Hal ini tidak akan berhasil dalam 1 atau 2 hari. Belum lagi teknik tinju batin. Bahkan pemain ventriloquis mungkin harus berlatih selama 1 atau 2 tahun sebelum mereka dapat melakukannya dengan benar. Jadi kamu harus tenang. Jangan terburu-buru. Jangan tidak sabar." Aurora segera meyakinkan, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengendalikan emosi, bermain dengan mantap, dan akan bersabar." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu yang terbaik." Setelah itu, Charlie mulai membantu Aurora dan menuntut secara bertahap agar terbiasa dengan rahasia 4 telapak tangan gajah namun, seperti yang dia katakan, hal semacam ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menjadikan Aurora bisa menguasai rahasia tinju batin seseorang ini, itu hampir seperti mimpi orang bodoh. Setelah jam 5 sore, Graham mendatangi Charlie dan berkata, "Tuan Wade, Isaac dan Albert sudah datang dan minum teh di ruang tamu. Apa Anda ingin keluar dan duduk bersama?" Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan ke sana." Dia berkata kepada Aurora, "Aurora, kamu telah berlatih sepanjang hari. Kamu bisa bergabung dengan kami." Aurora berkeringat dan sedikit lelah saat ini.
Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Wade. Kamu bisa minum teh dulu. Aku akan kembali ke kamarku dan mandi sebelum bergabung." Charlie mengangguk, lalu pergi ke ruang tamu bersama Graham. Di ruang tamu, Isaac dan Albert sudah duduk. Ketika mereka melihat Charlie masuk, keduanya segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade." Baik Isaac maupun Albert mengetahui identitas Charlie dan mengetahui bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Wade. Charlie mengangguk kecil pada mereka berdua, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua ngobrol cukup awal. Apakah kalian datang bersama?" Albert tersenyum dan menjawab, "Tuan Wade, saya kebetulan sedang melakukan tugas di dekat Hotel Tuan Cameron. Saya membuat janji dengannya dan datang bersama." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Ngomong-ngomong, Albert, aku menyerahkan label perusahaan Milo Steinhaus kepada sepupuku agar mengurusnya. Apakah kamu sudah tahu ini?" Bab 2340. Albert cepat-cepat mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, saya sudah tahu. Bajingan Jaiden memberinya tahu saya. Saya menghadapinya 20 kali sebagai hukuman karena membantu Hebron Lowry. Saya sudah menanyakannya. Jangan sampai melakukannya lagi. Jika dia berani membantu dalam bentuk apapun, aku akan menghabisinya." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Di masa depan, aku akan menyapa anak buahmu di dunia bawah tanah. Semua orang memang mencari makan, tetapi harus ada moral. Prostitusi itu garis merah. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan, Anda tidak boleh menyentuhnya." Albert menjawab, "Tuan Wade, jangan khawatir tentang ini. Saya sudah memberitahu bawahan saya. Setelah mendengar apa yang dilakukan label perusahaan Milo Steinhaus, saya juga secara khusus menjelaskan kepada bawahan saya. Siapapun yang berani melakukan hal seperti ini di bawah hidungku, aku tidak akan pernah memaafkannya." Baru kemudian Charlie merasa puas, dan dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, itu terkait dengan sepupu istriku. Jika Anda membutuhkan label gadis, Anda dapat membantu bisnisnya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Wendy dulunya memiliki kepribadian yang sangat menarik. Aku khawatir dia akan terbawa suasana setelah mendapatkan kekuatan." Albert mengangguk. "Oke, Tuan Wade, saya mengerti." Setelah itu, Albert bertanya dengan ragu, "Tuan Wade, bukankah kamu dan ipar perempuanmu selalu memiliki hubungan yang buruk? Saya ingat dia bersikap buruk terhadap Anda sebelumnya. Saat dia dekat dengan Jeffrey Weaver, dia bercanda menjilati urinoir di Glorious Club. Kenapa sekarang kau membantunya?" Charlie berkata sambil tersenyum. Menyadari kesalahan dan memperbaikinya, dan melakukan hal-hal baik itu hebat. Saya juga menyelamatkan Jeffrey dan orang tuanya Jordan. Saya membiarkan mereka melakukan transformasi yang baik di Gunung Golmin. Setelah mendengarkan, Albert mengangguk ringan dan berkata dengan kagum, "Tuan Wade, Anda dapat memaafkan siapapun yang telah menyinggung Anda sebelumnya dan memberi mereka kesempatan untuk berubah. Saya sangat kagum." Isaac menghela napas. "Ya, Tuan Wade, jika aku, dengan kekuatan sepertimu, saat menghadapi bajingan ini, aku khawatir aku akan membunuh mereka secara langsung." Charlie menggelengkan kepalanya. Jika seseorang sendiri tidak bersalah atas kematian, tetapi menghukumnya dengan kematian, ini terlalu berlebihan. Geng pengemis Nelson telah kehilangan hati nuraninya. Mereka pantas mati, sedangkan Donald tidak bersalah atas kematian. Ayah dan anak, Jordan dan Jeffrey, meskipun mereka arogan dan sombong, mereka tidak melakukan kejahatan berat. Jika aku membunuh mereka, bagaimana aku bisa meyakinkan orang di masa depan? Setelah itu, Charlie menghela napas sedikit dan berkata dengan tulus, "Saya berharap kekuatan saya akan terus meningkat, dan saya berharap seiring berjalannya waktu saya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Karena saya ingin memperluas jangkauan, saya harus menghargai dan menghukum dengan jelas. Semua harus dilayani dengan moralitas. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membuat semua orang mau membantu saya?" Albert menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan kagum, "Tuan Wade, Anda benar, saya mendapat pelajaran." Saat dia berbicara, Graham membawa masuk Liam,
manajer umum Jiuxuan Pharmaceutical. Liam memegang tangannya dengan sangat hormat dan berkata, "Halo, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu datang saat kami membahas keluarga Weaver." Liam bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, apa yang kalian bicarakan tentang keluarga Weaver? Apa yang terjadi dengan keluarga Weaver?" Charlie berkata dengan ringan, "Hanya mengobrol, berbicara tentang ayahmu dan saudara tirimu. Saya menjelaskan alasan mereka berdua dikirim ke Gunung Golmin, terutama karena mereka berdua tidak akan mati." Liam tidak mau mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, Anda orang yang baik dan benar. Ayahku selalu memandang rendah asal ibuku dan Gunung Golmin tempat aku dibesarkan. Anda menghabiskan sisa hidupnya di Gunung Golmin. Itu hukuman terbaik untuknya." Charlie sedikit mengangguk dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Liam, aku belum meluangkan waktu untuk menanyakan kabar penjualan pil perut Jiuxuan selama periode ini." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.